Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmah, kasih sayang, cinta serta berkah Allah senantiasa berlaku sempurna kepada kita semua. Sebagai refresh ke belakang, ya, membersihkan segala unsur yang berada di dalam diri kita, baik itu sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga, yang mulai belajar bersyariat kepada Allah, ataupun sang segala sesuatu yang berkaitan dengan mindset, logika, yang mulai belajar bertarikat kepada Allah, ataupun hati, kolbi, yang mulai belajar awalan berhakikat kepada Allah. Kita sebelumnya sudah menurut versi keterbatasan dan kebodohan kemampuan hamba, sebenarnya pengertian hamba masih jauh berada di bawah kaki gunung, ya. Ada pengertian-pengertian yang lebih dalam dan yang lebih menjurus kepada Allah, yang berada pengertiannya di puncak gunung sana. Hamba masih jauh berada di bawah kaki gunung, gitu, ya. Umpamanya begitu. Kita sebelumnya sudah saling bersama-sama mengkaji bagaimana dalam Al-Quran, dalam Ummul Kitab, ya, yaitu surat Al-Fatihah, ya, baik itu secara syariatnya, secara tarikatnya, secara hakikat, dan secara ma'rifat, ya, belajar berma'rifat kepada Allah. Sebagai penegasan, ya, dari kisah mubin kenyataan, ya, yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada hambanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di Al-Quran ini adalah sebuah interaksi bukti nyata, ya, interaksi antara sang Kholik dan sang makhluk, ya, antara Robbi, ya, dan hambanya. Pada Al-Hijr ayat yang ke-87, walaqad ataina sab'a
minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya Allah telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Itulah yang dimaksudkan Ummul Kitab yang tadi, 7 ayat yang berulang-ulang, atau bahkan apabila nanti kajiannya masuk kepada mindset logika yang sudah bertarikat kepada Allah, atau semakin masuk kepada hati kolbi yang mulai belajar berhakikat kepada Allah, kadang dimaktubkan di situ pada Al-Baqarah yang ke-29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini mindset pengertian logika yang mulai bertarikat kepada Allah, bahwa Allah menegaskan di sini bagaimana awal proses penciptaan manusia yang akan mengalami 7 proses, ataupun akan penciptaan alam besar, alam kecil, ya, alam seisi alam, ya, itu mengalami proses 7 alam. Kemarin telah disinggung bahwa pada Al-Fatihah ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah dengan asma Allah, ya, B itu dengan, ismi itu asma, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi syariat, ya, yang sangat nikmat menikmati akan kesyariatan itu akan bersyariat kepada Allah, ya. Beliau sang syariat itu berbismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun itu masih belum bertingkah jauh, ya, akan apa, ya, what, who, where, when, why, how. Bismillahirrahmanirrahim, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, sang penikmat yang menikmati dalam kenikmatan keagungan bersyariat kepada Allah, beliau menikmati akan nikmatnya berbismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kenikmatan yang berada di situ sangat nikmat menikmati, sangat damai rasanya, sangat indah rasanya menikmati kenikmatan dengan berbismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sekalipun itu berada pada sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya yang belajar bersyariat kepada Allah dengan lisannya, ya, dengan lisannya atau dengan mata kepalanya beliau membaca ayat suci Al-Quran, atau dengan telinga kepalanya beliau membaca Al-Quran, atau dengan perabaan tangannya, sehingga segala sesuatu yang berada pada dirinya dihabis-habiskan, ya, bersungguh-sungguh dengan kejujuran yang sesungguh-sungguhnya menempuh jalan itu dalam rangka mempelajari akan kalamullah, akan firman Allah. Maka menjadi wajar sang penikmat ini dengan Allah diberikan hidayah, dengan Allah diberikan karomah, dengan Allah apa yang diinginkannya diijabah dengan Allah. Itulah keagungan
dan syariat kepada Allah. Jadi sekalipun segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang tadi itu, yang berbismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 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 nikmat rasanya, sangat nikmat menikmati ya, akan kedamaian, keindahan suasana, akan bismillahirrahmanirrahim itu tertampilkan kepada sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya tadi, karena nikmat menikmatinya berada pada sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya itu. Terus karena selalunya begitu, sang penikmat bersyariat kepada Allah, saking nikmat menikmatinya, selalu begitu ya, selalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Maka terpancinglah sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal mindset, logika yang berada pada otak kepalanya. Nah, ketika itu beliau mulai belajar bertarikat kepada Allah. What, who, where, when, why, how, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, ketika itu beliau yang berada pada mindset logika itu, itulah belajar bertarikat kepada Allah, sehingga kemudian apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana bismillahirrahmanirrahim itu. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahasa Arab. Maka kemudian stimul rangsangan sang mindset logika yang tadi belajar bertarikat kepada Allah dituntutlah untuk semakin belajar dalam mendalam. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu ya, makanya kan dalam hal syariat saja kita dari huruf per huruf ya, akan bagaimana bentuknya ba, bagaimana bentuknya sin, bagaimana bentuknya mim, bagaimana bentuknya alif lam lam ha, bagaimana bentuknya alif lam ro ha mim nun. Ar-Rahman, bagaimana bentuknya alif lam ra ha ya mim, sehingga menjadi satu kata Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Habis waktu, bahkan umur dan segala sesuatu yang dimilikinya itu dihabis-habiskan untuk belajar akan firman Allah. Itulah kenikmatan itu ya. Jadi maka menjadi wajarlah, karena ini yang dipelajari adalah kalamullah, bukan pembicaraannya seseorang atau pembicaraannya seorang presiden atau pembicaraannya seorang bupati yang dipelajari oleh sang mindset tadi atau sang syariat tadi. Sang syariat itu belajar akan kalam Allah ya. Jadi yang dipelajari itu adalah firman Allah ya, yang dipelajari bukan sebuah lantunan nyanyian seseorang misalnya ya. Kadang orang yang berada di situ kadang juga menikmati bagaimana melantunkan sebuah lagu atau sebuah nyanyian. Itu pun dia terbawa dengan perasaannya gitu ya, nikmat menikmatinya. Apalagi ini ya, sekalipun kita berada pada syariatnya syariat ya, yang dinikmati adalah, yang dipelajari adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Maka kemudian menjadi wajar apabila Sang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim itu memberikan hidayah, memberikan nikmat kepadanya. Apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, diijabah dengan Allah.
Itulah kenikmatan dan keagungan kita bersyariat kepada Allah. Sekalipun kemudian sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga tadi, ya, baik dengan lisan kepalanya, baik dengan mata kepalanya, baik dengan kuping kepalanya, atau perabaan tangannya, gitu ya. Kan mohon maaf, ada orang yang tak fungsi, ya, ada yang tak fungsi matanya, ya, karena dari lahir atau apapun itu, sehingga karena kesungguhannya untuk mempelajari akan firman Allah, ada peraba, gitu ya, diraba dari huruf per huruf, bagaimana huruf alif, gitu ya. Oh, huruf alif seperti ini. Jadi sekalipun dia tak fungsi matanya, ya, sekalipun tak fungsi matanya, beliau dengan memakai tangan jari jemarinya, ya, bagaimana bentuknya alif, ya, atau bagaimana kemudian bentuknya ba, sin, mim, sehingga menjadi sebuah kata bismi. Kemudian beliau meraba dengan tangannya, sehingga mengetahui bagaimana nikmat menikmati peraba tangannya itu, alif, lam, lam, ta, sehingga menjadikan kata Allah. Kemudian beliau si yang tak fungsi matanya, ya, tetapi dengan kekuatan keberanian di dalam dirinya untuk terus belajar mempelajari akan firman Allah, sehingga perabaan tangannya itu menjadikan faham, ya, memahami bagaimana kata per kata, huruf per huruf, sehingga menjadi satu kata, sehingga kemudian menjadi satu kalimat, menjadikan satu surat, sehingga kemudian menjadikan satu Al-Quranul Karim, ya. Alif, itu alif ke bawah, lam, ro, itu dengan tangannya beliau meraba, sehingga kemudian beliau si peraba tangan tadi bisa memahami dan bisa faham, ya, bahkan hafal akan Al-Quran, sehingga faham Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah, ya, nikmat kenikmatan sang penikmat yang menikmati akan kenikmatan bersyariat kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang berada pada dirinya, ya, baik umurnya, ya, hartanya, badannya, segala semuanya yang dimilikinya itu dihabis-habiskan untuk mahfum, belajar akan firman Allah ini. Itulah, maka menjadi wajar Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah mengijabahkan apa yang sang penikmat syariat ini diijabah akan apa yang menjadi permintaannya kepada Allah. Itulah keagungan, ya, nikmat kenikmatan bersyariat kepada Allah. Itu saking selalunya, dawam selalu begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Maka menjadi wajar karena selalunya begitu, ya, aroma keberadaan yang berada pada sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya yang tadi itu menjadikan aroma atau suasana, keadaan, situasi, dan kondisi akan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian ada timbul untuk dalam rangka naik, ya, pengertian kepada Allah, beliau memasukkan what, who, where, when, why, how, apa, ya, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi ketika seperti itu, itulah mindset logika yang sudah mulai belajar bertarikat kepada Allah. Ya, ketika itu sang mindset, sang logika, sang pemikiran ketika itu adalah belajar bertarikat kepada Allah. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat yang pertama pada surat yang pertama, pada surat Al-Fatihah, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya atau kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Itu, dan itu pun
adalah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahasa Arab. Bagaimana kalau kita translate atau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia? Ini masih belum arti ya. Bismillahirrahmanirrahim, bi itu adalah dengan, ismi itu adalah asma, ar-rahim itu adalah maha pengasih, ar-rahim adalah maha penyayang. Itulah bahasa Indonesianya. Berarti persamaan katanya, bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim, persamaan kata bahasa Indonesianya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi bi itu adalah dengan, itu nama ar-rahim, ar-rahim adalah maha penyayang. Nah, itulah bahasa Indonesianya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu. Sang tarikat mulai belajar bertarikat kepada Allah itu tadi ya, menjadikan semakin mengerti bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bi itu dengan, ismi itu asma, ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang. Ada sedikit mengerti bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, seringnya selalu begitu, berikut dengan sebuah pengertian di dalam mindset logikanya yang sudah mulai bertarikat kepada Allah ya, sering selalu begitu ya, maka menjadi wajar apa yang berada dalam mindset logikanya atau angan-angannya ya, atau cita-cita yang berada dalam angan-angannya, kadang Allah memberikan ijabah, memberikan kemuliaan kepada sang penikmat yang menikmati mindset logika yang belajar bertarikat kepada Allah. Nah, itu ya, itulah nikmat, kenikmatan dan keagungannya bertarikat kepada Allah. Kemudian saking nikmat menikmatinya akan bertarikat kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dengan menyebut ya, dengan nama Allah ya. Bi itu dengan, ismi itu asma ya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, 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 dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka kemudian terstimullah, terpancinglah sang hati kolbi yang sudah mulai awalan belajar berhakikat kepada Allah ya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. What, who, where, when, why, how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan misalnya ya, sang hati kolbi itu mulai belajar berhakikat kepada Allah ya. Kapan, di mana, mengapa ya, dan bagaimana, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Begitu. Bi itu dengan, ismi itu adalah nama. Allah adalah Allah, Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kapan ya, kapan dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini sudah bahasan kepada hati atau kolbi yang sudah mulai berhakikat ya, hati atau kolbi yang sudah mulai belajar awalan, sekalipun awalan ya, awalan belajar berhakikat kepada Allah. Timbullah pertanyaan di dalam hatinya, kapan ya, kapan dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang ya. Berarti bi itu adalah dengan, kapan dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
kapan? Ya. Kapan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kapan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Maka karena ikhtiarnya berada dalam kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya, karena ikhtiarnya berada dalam kejujuran yang sejujur-jujurnya, timbullah sebuah stimul rangsangan, ya, dalam Al-A'raf 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Wa itu dan itu ketika atau bila, dan bila wa id akhadha mengeluarkan, melahirkan, dan bila Allah mengeluarkan atau melahirkanmu dari keturunan anak Adam, min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum, ya, atas keturunan anak-anak Adam dan dari tulang sulbi mereka, wa ashhadahum, ya, wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian, ya, ala anfusihim, atas diri pribadi mereka, atas jiwa mereka, atas jati diri mereka, atas pra jabang bayi yang sebelum dilahirkan itu, ala anfusihim itu. Kemudian Allah mengikrarkan, ya, mengatakan alastu birabbikum, benar kan aku ini adalah Tuhanmu. Beliau mengatakan kepada sang jati diri yang tadi itu, kepada jiwa mereka itu, ya, kepada jati diri mereka, kepada pra jabang bayi yang sebelum diciptakan itu. Maka sang nafasah, ya, menjawab, bala, benar, syahidna, hamba menyaksikan, nah, ya, akan Allah. Jadi ketika itu antara sang kholik dan sang makhluk saling saksi menyaksikan, saling bersalaman, ibaratnya begitu secara versi ketidakmampuan hamba untuk menggambarkan hal ini. Saling saksi menyaksikan, ya, saling berikrar bahwa adalah Tuhan, bahwa adalah makhluk, ya, adalah kholik, adalah makhluk ketika itu. Maka terciptalah, ya, washadahum, itu mengambil penyaksian, ala anfusihim alastu birabbikum, ya, benar. Kemudian pada ayat ini ditutup dengan kata antakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Antakulu, jangan pernah kau katakan nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sebenarnya kami atau hamba kepada hal itu adalah lengah, ya, dan lupa akan hal yang seperti itu. Nah, itulah peringatan Allah tadi mengikrarkan antakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin, lengah kepada hal yang demikian yang tadi itu. Itulah jati dirimu yang sesungguhnya, ya, itulah pra jabang bayi yang sebelum diciptakan dengan Allah saling berikrar, bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Jadi terjawablah sudah stimul sang hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah. Ketika itulah, ya, sang pra jabang bayi, sang nafasah, sang jati diri, ketika itulah bersama dengan Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu dengan, asma itu adalah nama, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi dengan itu adalah bersama. Jadi kapan bersama dengan Allah? Menurut hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah, ketika itulah, ya, sang nafasah, ya, ala anfusihim yang tadi itu adalah sudah mulai bersama, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Jadi akan Ar-Rahmanur Rahimnya, sehingga kemudian Allah
menciptakan, ya, menghidupkan, memperlihatkan, memperdengarkan, memperasakan, ya, sang makhluk yang tadi itu. Itulah Bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara syariatnya kita sudah dapat, secara tarikatnya kita sudah dapat, secara hakikatnya kita dapat. Ini pun secara versi keterbatasan dan kemampuan hamba, ya, secara keterbatasan kebodohan hamba untuk menyampaikan hal ini. Berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sang nikmat yang menikmati kenikmatan syariat, betapa segala sesuatu yang berada pada dirinya itu dihabis-habiskan untuk belajar menikmati akan firman Allah, bagaimana tersusun dari satu huruf, ya, dari satu huruf, ya, kemudian menjadi satu kata, alif, lam, ya. Bahkan sang yang kurang berfungsi mata kepalanya bahkan sampai memakai dengan perabaan tangannya bagaimana huruf alif, lam, ha, mim, dal sehingga menjadi kata alhamdu, lam ke menjadi lillah, ya, ra, ba menjadi rabbi, alif, lam, ain, lam, mim, ya, nun sehingga menjadi kata alamin, gitu ya. Nah, kenikmatan yang dirasakan oleh sang penikmat syariat yang tadi, atau sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya, dihabis-habiskan untuk mempelajari bagaimana keindahan kenikmatannya akan mempelajari firman Allah, ya. Maka menjadi wajar kemudian Allah mengijabah atau memuliakan, ya, memberikan apa yang dimintanya. Itu menjadi wajar karena itulah kenikmatan dan keagungan bersyariat kepada Allah. Kemudian karena saking nikmatnya menikmati akan kenikmatan bersyariat kepada Allah yang tadi, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Terpancinglah mindset, pikiran, logika yang berada pada otak kepalanya yang sudah mulai belajar bertarikat kepada Allah. Apa? What? Who? What? Who? Where? When? Why? How? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin itu. Apa itu Alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillahirabbil alamin adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan itu adalah bahasa Arab. Bagaimana bahasa Indonesianya? Kan begitu. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, itu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan seperti itu, awalan, pikiran, ya, logika, mindset yang berada di otak kepalanya itu berarti sudah mulai belajar bertarikat kepada Allah. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Alhamdulillahirabbil alamin itu. Sehingga kemudian agak mengetahui dengan versi secara bahasa Indonesianya bahwa alhamdu itu adalah segala hamada, segala puji, ya, segala puji, ya, segala puji lillah, bagi Allah Rabba, Tuhan al-alamin, seluruh alam. Segala puji bagi lillah Rabbil alamin, ya, bagi Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam, Tuhan seisi alam. Nah, ada agak mengerti akhirnya karena ditranslate di bahasa Indonesia kan sang mindset logika yang sudah mulai belajar bertarikat tadi itu. Oh, inilah yang dimaksudkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, segala puji bagi Tuhan semesta alam, segala puji bagi Tuhan semesta alam, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Maka mindset logika yang sudah mulai belajar bertarikat tadi itu terus selalu begitu
nikmat-kenikmatan yang berada pada dalam mindsetnya, yang berada pada dalam tarikatnya, yang bertarikat kepada Allah itu, beliau sang mindset tadi, sang tarikat tadi, ya, diberikan hidayah dengan Allah, diberikan karomah, diberikan kemuliaan dengan Allah. Apa yang diangan-angankannya, ya, karena sebelum angan-angannya tidur atau bahkan di dalam tidurnya angan-angannya masih terus menyala, ya, bertarikat kepada Allah, sehingga kemudian apa yang diangan-angankannya itu diijabah dengan Allah. Itu adalah menjadikan sebuah kewajaran, karena sang tarikat mindset logika tadi yang belajar itu adalah belajar akan firman Allah, bukan belajar kalimat-kalimat lain atau belajar suatnya sang seorang presiden misalnya, atau kata-katanya seorang presiden misalnya. Ya, sang penikmat tarikat tadi adalah belajar akan firman Allah, maka menjadi wajar Allah memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk, memberikan karomah, memberikan kemuliaan, bahkan memberikan apa yang diinginkan oleh sang penikmat tarikat yang berada di dalam angan-angannya tadi itu. Wajar kalau seperti itu, ya. Maka kemudian karena saking nikmat menikmatinya akan bertarikat kepada Allah dengan mindset logikanya itu, terpancinglah sang hati kolbi yang mulai belajar berhakikat kepada Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, bagi Tuhan seluruh alam. What, who, where, when, why, how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Karena seringnya selalu begitu di dalam tata mahligai cinta, di dalam kolbinya itu, ya, selalu beralhamdulillahirabbil alamin, selalu beralhamdulillahirabbil alamin, selalu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bagi Allah Tuhannya semesta alam, ya. Segala puji, ya, bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka terbacalah literatur tentang bagaimana kisah sang Nabi Yusuf ketika berada dalam penjara. Beliau di dalam kolbinya, di dalam hatinya terbersit, ya, sebuah keinginan untuk meminta tolong kepada seseorang yang dulu pernah ditolongnya oleh sang Nabi Yusuf. Tetapi ketika itu pula lah, ya, ketika terbersit keinginannya untuk meminta tolong kepada orang lain itu, ketika itu juga sang Nabi Yusuf menyadari akan alhamdulillahirabbil alamin, akan segala puji itu, ya, hanya dibagikan, hanya diperuntukkan akan Rabbi, akan Tuhan semesta alam. Nah, adalah penyesalan yang sangat dalam bagi sang Nabi Yusuf, karena pujiannya itu, keinginannya itu dipujikan, ditujukan kepada selain Rabbil Alamin, selain Tuhannya semesta alam. Maka menangislah dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya selama 41 hari 41 malam, ya, Nabi Yusuf penyesalannya begitu, menangis terus-menerus. Nah, itulah sang hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah. Kemudian karena saking nikmat menikmatinya akan kenikmatan berhakikat dengan Allah lewat hati kolbinya, ya, yang tadi itu, maka apabila daya kekuatannya semakin banyak kandungannya menuju kepada Allah, semakin tergerus yang lainnya, kepentingan yang lain hanya terpenuhi kandungannya kepada Allah, tak ada yang lain. Maka ketika itu adalah awalan, pintu awal untuk bermakrifat kepada Allah. Jadi pentingnya hanya kepada Allah. Itulah secara syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat akan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga, ya, pada surat Al-Fatihah ini, ya, Ar-Rahmanir Rahim.
yang maha pengasih, maha penyayang. Ya. Bagi penikmat yang menikmati bagaimana belajar membaca Al-Quran, ya, bagaimana nikmat kenikmatan mempelajari akan firman Allah, ya, dari huruf per huruf, menjadikan sebuah kata menjadikan sebuah kalimat menjadikan sebuah surat, kata menjadikan sebuah ayat menjadikan sebuah surat menjadikan sebuah satu Al-Quran. Gitu, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang tadi itu pun, sekalipun hanya berada di situ, Allah memberikan nikmat kenikmatan. Ya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Itulah keagungan bersyariat kepada Allah. Karena kenikmatan itu, maka kemudian terpancinglah sang mindset logika yang mulai belajar bertarikat kepada Allah. What, who, where, when, why, how. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Terbetik atau terstimul, terpancinglah hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah, yang berkaitan dengan yang tarikat tadi. Apabila sang segala sesuatu yang berada dalam mindset logikanya yang mulai belajar bertarikat kepada Allah, bahkan hati kolbinya yang sudah mulai belajar berhakikat, tak akan segera bertemu dengan sang maha Ar-Rahman Ar-Rahim apabila di dalam badan, di dalam mindset logikanya, di dalam hati kolbinya tak pernah mempraktekkan, tak pernah mengaplikasikan, tak pernah mengeluarkan, ya, tak pernah membuktikan bagaimana mengasihi, ya, menyayangi antar semua makhluk, ya. Nah, itu. Jadi apabila praktek itu terpraktekkan ke dalam diri, ya, baik kepada sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya, baik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan mindset logikanya yang bertarikat kepada Allah, baik itu adalah hati kolbinya yang mulai belajar berhakikat kepada Allah. Jadi apabila itu terpraktekkan, ya, mengasihani kepada antar makhluk, kepada sesama, kepada diri, bahkan berhablum minallah, ya, saling mengasihi, ya, saling menyayangi, maka sang penikmat itu akan segera mengharumi, atau bahkan segera kenal, atau bahkan segera bertemu dengan zat yang maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu, ya. Jadi apabila sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga tadi tidak mempraktikkan akan Ar-Rahman Ar-Rahim, akan kasih sayang, ya, atau mindset logika yang bertarikat itu tak pernah mempraktikkan akan kasih sayang atau akan berkasih sayang, bahkan hati kolbi yang mulai berhakikat kepada Allah tak pernah mempraktekkan, mengaplikasikan bagaimana, ya, mengaplikasikan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka jauh rasanya untuk merambah atau bertemu dengan sang maha Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, ya. Itulah, ya, secara syariat, secara tarikat, dan secara hakikatnya kita belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga ini. Pada ayat berikutnya, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Susah, ya, sebenarnya kalau tanpa ilmu, kalau tanpa belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, bagaimana menulis Al-Quran dari huruf per huruf, ya, sehingga menjadi satu kata, kemudian menjadi satu ayat. Sulit kalau tanpa ilmu. Sehingga kadang si penikmat yang menikmati syariat itu segala sesuatu yang berada dirinya dia habis-habiskan untuk belajar dan mempelajari akan firman Allah. Nah, itulah nikmat kenikmatan dan keagungan bersyariat kepada Allah, sehingga menjadi wajar Allah memberikan hidayah, memberikan karomah, dan mengijabahi apa yang diinginkan oleh sang penikmat yang menikmati syariat itu tadi. Itulah keagungan bersyariat kepada Allah. Ya, Maliki Yaumiddin, mim lam kaf, itu ya, waw mim menjadi yaum hari,
ad-din gitu ya, pembalasan ya. Nah, itu. Jadi huruf per huruf itu dinikmati ya. Mim, lam, kaf, malik ya. Yaum, ad-din gitu. Maka kemudian yang menikmati akan syariat, bersyariat kepada Allah, maka terpancinglah mindset logika yang bertarikat kepada Allah. What? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Maliki Yaumiddin ini? Ya. Nah, ketika itu sudah belajar bertarikat kepada Allah. Ya. Maliki Yaumiddin itu adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah raja yang merajai atau yang memiliki atau yang mempunyai yaum, yang mempunyai hari. Ya, ad-din, hari pembalasan. Nah, itu. Beliau adalah yang merajai hari pembalasan. Jadi ada hari pembalasan itu nanti. Nah, inilah pernyataan Allah. Maka ada mafhum, ada maklum, ada pengertian di dalam mindset logikanya ya, yang mulai bertarikat kepada Allah ya, bahwa sebenarnya ada sang Maliki Yaumiddin itu. Siapakah Malik itu? Malik itu adalah siapakah yang merajai hari pembalasan itu? Yang merajai hari pembalasan itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, adalah Rabbil alamin, adalah Tuhan semesta alam. Ya. Siapakah Alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillahirabbil alamin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Tadi sudah dijelaskan dalam Al-A'raf 172. Ya. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah semakin jelas kita ya bahwa Maliki Yaumiddin ya adalah raja yang memiliki hari pembalasan. Maka kemudian saking menikmatinya sang penikmat mindset logika yang belajar bertarikat kepada Allah itu, terpancinglah sang hati kolbinya yang sudah belajar berhakikat kepada Allah. Siapakah raja? Siapakah raja kita? Raja kita adalah Malik Yaumiddin ya, raja yang merajai hari pembalasan. Disitulah kita bertunduk, disitulah kita berpatuh, disitulah kita bersimpuh ya. Jadi itulah hati kolbi yang sudah belajar berhakikat kepada Allah. Kita sholat dulu ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat ya. Kita tandai bahwa kita masih sampai di Maliki Yaumiddin gitu ya. Ya, kita kembali. Ya. Tadi kita sudah sampai bagaimana secara syariat, terikat, hakikat, dan marifatnya pada ayat yang keempat surat Al-Fatihah tadi ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga, yang nikmat menikmati akan keindahan, merambah belajar akan firman Allah, akan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka kemudian menjadi wajarlah kiranya apabila sang penikmat yang menikmati akan bersyariat kepada Allah ini, Allah memberikan hidayah, Allah menuntun, Allah memberikan ijabah apa yang diminta oleh sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang bersyariat kepada Allah tadi. Itu menjadikan sebuah kewajaran karena yang dipelajari oleh sang penikmat yang menikmati akan bersyariat kepada Allah ini adalah mempelajari dan menikmati akan firman Allah.
Jadi yang dipelajari adalah bukan sebuah surat atau kata-kata atau kalimat ya seorang presiden gitu ya. Sedangkan orang atau bawahan yang menikmati akan surat atau kata-kata atau kalimat ya yang diberikan atau yang diperintahkan oleh atasan atau seorang presiden ya, maka yang mengikuti perintah itu yang selalu menikmati akan perintahnya, akan surat-suratnya itu, maka sang presiden, sang atasan itu sangat mengasihi atau mengabulkan apa yang dimintanya, atau apa segala sesuatu yang dijadikan harapannya sekalipun belum sampai diucapkan, kadang-kadang langsung diberikan dengan presiden atau dengan atasannya, begitu ya. Itulah contoh nikmat, kenikmatan dan keagungan sang penikmat yang bersyariat kepada Allah. Itulah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian saking selalunya begitu dengan dawam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya nikmat kenikmatan itu kemudian terpancinglah sang mindset logika yang berada pada otak kepalanya yang sudah mulai belajar bertarikat kepada Allah. Berfikir-fikir, berzikir-zikir ya akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka itu menjadikan sebuah kewajaran ya, penikmat logika, mindset logika yang sudah mulai bertarikat kepada Allah, memasukkan ke dalamnya what, who, where, when, why, how, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, what, apa, siapa, di mana, kapan, ya, mengapa gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah sebuah firman Allah yang disampaikan kepada makhluk, kepada kekasihnya ya, kepada hambanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Dan ini pun adalah masih bahasa Arab, belum ditranslate ya, belum disamakan kepada persamaan bahasa Indonesianya. Persamaan bahasa Indonesianya, translate-nya adalah iyyaka ya, hanya kepada engkau, na'budu menyembah gitu ya, hanya kepada engkau menyembah ya, iyyaka na'budu wa, dan ya iyyaka, dan hanya kepada engkau, nasta'in mohon pertolongan gitu ya, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau hamba mohon pertolongan. Inilah bahasa Indonesianya begitu. Sehingga mindset logika yang mulai bertarikat kepada Allah tadi itu ada sedikit terstimul pancingan pengertian ya, untuk mengartikan. Nah ini disinilah ada timbullah kemudian arti ya. Kalau tadi itu adalah sama persamaan translate-nya, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka itu hanya kepada engkau, na'budu itu adalah menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan ya. Itulah, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Itulah bahasa Indonesianya, berarti. Nah inilah kemudian ada arti di dalamnya, berarti hanya kepada engkau, hanya kepada Allah ya, sang penikmat mindset logika yang bertarikat kepada Allah ketika itu tujuannya itu hanya kepada Allah, hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi penyembahannya itu hanya diperuntukkan kepada Allah, tak ada penyembahan lain ya selain penyembahan kepada Allah. Jadi kemudian menjadi terpancing misalnya hati kolbi yang sudah mulai berhakikat kepada Allah, kepada pengertian ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada engkau hamba menyembah dan hanya kepada engkau hamba memohon pertolongan. Jadi penyembahan ya, pembaktian ya, itu hanya diperuntukkan kepada Allah.
secara unsur lain maka menjadi sebuah kewajaran, ya, beberapa persen kita misalnya bertunduk, ya, seorang bupati kepada presiden, ya, atau seorang rakyat kepada rajanya, itu menjadikan sebuah kewajaran pada kualitas persen tertentu. Tetapi Sang Maha segala sesuatunya, Sang Maha 100%-nya adalah penyembahan itu, adalah penundukan itu, pembaktian itu, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, ya. Engkau yang mana? Engkau adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin yang mana? Maliki Yaumiddin yang Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahman Rahim yang mana? Ar-Rahman Rahim yang Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang mana? Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim adalah tadi sudah dijelaskan bahwa bi itu dengan, ismi itu asma, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi Al-A'raf 172 ketika itulah kebersamaan, ya, nikmat, ya, itu tadi sudah dijelaskan pada lama tadi, ya, akan dua tadi. Itulah, ya, iyyaka na'budu, ya, dan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau hamba memohon pertolongan. Jadi meminta pertolongan itu, ya, adalah kadar kualitas tertentu, persen-persen tertentu. Misalnya kita meminta tolong kepada seseorang agar kita itu bisa bekerja, agar anak kita itu bisa menjadi PNS, ya, agar anak kita berada ditempatkan di beliau agar menjadi seorang Kajari, misalnya kepala kejaksaan negeri gitu misalnya, atau menjadi seorang Kapolri gitu, menjadi seorang Kapolda, itu macam-macam lah, itulah menjadi wajar. Tetapi kandungan yang utama adalah meminta pertolongan yang lebih secara kafah, secara sepenuhnya, adalah kandungan yang diperbanyak, adalah kandungan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang hanya meminta pertolongan kepada Allah. Maka kemudian sehingga mindset logika yang sering bertarikat seperti itu, pemikirannya yang seperti itu, mindsetnya yang seperti itu, yang bertarikat kepada Allah, terpancinglah hati kolbinya untuk belajar berhakikat kepada Allah. Hakikat sehakikatnya meminta pertolongan itu utamanya adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Penyembahan penundukannya itu hanya menyembah dan menundukkan diri hanya kepada Allah. Itulah pembuktian kisahnya tadi, bahwa sang Nabi Yusuf ketika berada dalam penjara, kemudian beliau merasa sangat menyesal, ya, yang sedalam-dalamnya, sehingga beliau menangis terus-menerus ketika berada di dalam penjara itu, karena sempat terbersit di dalam hatinya untuk meminta pertolongan kepada orang yang pernah ditolongnya dulu, ya. Mengapa hati hamba ini terbersit ingin meminta tolong kepada selainmu, ya Allah? Nah, ada penyesalan yang sangat sedalam-dalamnya bagi hati kolbi Nabi Yusuf ketika itu, karena beliau mencetuskan ketika itu, detik itu, hati kolbinya yang seperti itu, yang ingin meminta pertolongan kepada orang lain, yang tidak meminta tolong secara sepenuhnya kepada Allah. Disitulah detik itu ada keingkaran bagi kolbinya Nabi Yusuf ketika itu. Maka penyesalannya yang dalam-dalamnya bagi sang Nabi Yusuf ketika itu, karena terbersit di dalam hatinya untuk ingin meminta tolong kepada orang yang pernah ditolongnya, yang berada di luar penjara itu. Itulah penyesalan yang sedalam-dalamnya sang Nabi Yusuf ketika itu. Itulah. Maka kemudian hati kolbi yang terus-menerus berhakikat kepada Allah, sehingga kemudian terpancinglah ma'rifat, untuk berma'rifat kepada Allah, untuk aruf kepada Allah, ya, untuk kenal kepada Allah. Maka di situ
segala sesuatu itu pentingnya hanya penting kepada Allah. Tak ada kepentingan yang lain, pentingnya hanya Allah. Tak ada yang lain-lain. Itulah belajar awalan bermakrifat kepada Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang mulai belajar bersyariat kepada Allah, ataupun itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menurut versi sang segala sesuatu yang berkaitan dengan mindset logika yang berada di otak kepala yang sudah belajar bertarikat kepada Allah, atau secara hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah, bahkan kemudian semakin naik untuk hanya pentingnya kepada Allah dengan bermakrifat kepada Allah. Dan ini pun adalah secara versi keterbatasan kemampuan hamba untuk mempresentasikan dan menyampaikan ajakan, ya, agar marilah kita bersama-sama menuju kepada Allah, baik yang berada di syariat yang tarikat, syariat yang hakikat, syariat yang makrifat, ataupun begitupun selanjutnya yang tarikat yang masih bersyariat, tarikatnya bertarikat, tarikatnya yang berhakikat, dan tarikatnya yang sudah bermakrifat, atau selanjutnya hakikatnya yang masih bersyariat, hakikatnya yang masih bertarikat, hakikatnya yang sudah berhakikat, bahkan hakikatnya yang sudah bermakrifat, atau bahkan selanjutnya yang bermakrifat kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Ya, dimanapun kita berada, marilah kita bersama-sama menuju kepada Allah, karena innallaha wasi'un alim, karena sesungguhnya ilmunya Allah itu adalah maha luas, ya, dan seluas-luasnya, ya. Jadi marilah kita bersama-sama menuju kepada Allah. Bagi yang berada di sebelah baratnya Ka'bah, marilah kita bersama-sama menghadap ke timur untuk menuju kepada fisabilillah, kepada Ka'bah. Ataupun yang berada di sebelah baratnya, ya, marilah bersama-sama menghadap ke timur untuk menuju kepada Allah. Dan selanjutnya, itu ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu ya, yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, 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 ihdinas siratal mustaqim. Sang penikmat kenikmatan yang menikmati akan bersyariat kepada Allah, sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raganya tadi, baik dengan bilisan yang berada di otak kepalanya, baik dengan mata kepalanya, baik dengan kuping kepalanya, ya, kuping raganya gitu, atau bahkan dengan perabaan tangannya, sehingga beliau sang penikmat yang belajar akan kenikmatannya, ilmunya Allah, firmannya Allah, akan ihdinas siratal mustaqim, sehingga huruf per huruf, alif, ha, dal, ya, nun, alif, ya, kemudian terbacalah ihdina gitu ya, alif lam sod ro, alif lam sod ro, alif to, kan gitu ya, surat, ya, kemudian alif lam mim sin ta qaf ya mim al mustaqim, ya. Bahkan segala sesuatu yang berada di dalam dirinya beliau habiskan, beliau penuhkan untuk belajar akan firman Allah, sehingga memahami, ya, akan alif, ha, dal, nun, alif tadi, sehingga terbaca ihdina, alif lam shad ra alif ta, sehingga terbaca sirata al mustaqim, alif lam mim sin ta qaf ya mim al mustaqim, ya. Nah, itulah maka kemudian apabila hal itu dawam, ya, seringnya selalu, ya, terlaksana, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dilakukan oleh sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang mulai bersyariat kepada Allah, maka menjadikan sebuah kewajaran apabila sang Allah itu, ya, memberikan hidayah, ya, memberikan apa yang dimintanya, ya, memberikan apa yang didoakannya,
itu adalah menjadikan sebuah kewajaran karena yang dipelajari adalah firman-Nya, gitu ya. Nah, kata-katanya, kalamullah itu ya. Itu menjadi wajar ya. Contoh sedikit saja, seorang bawahan yang selalu mengikuti atau mempelajari akan kata-kata atau perintah atau suratnya atasannya, maka sang atasan itu akan mengasihi atau mengabulkan apa-apa yang dimintanya, bahkan sekalipun beliau tidak meminta apa yang diperlukannya, kadang-kadang sang atasan itu memberikan kan begitu. Itu adalah kaitan antara hablum minanas, hubungan antara manusia kepada manusia. Itulah keakraban, kehebatan dan keagungan ya, akan mempelajari sebuah kata-kata atau firman Allah, apalagi apabila ini yang dipelajari adalah firman Allah ya. Itulah kemudian ada interaksi ya antara makhluk dan sang kholiknya. Itulah berhablum minallah. Nah, wajar ya, nikmat kenikmatan ya, yang dinikmati oleh sang syariat ya, sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga tadi ya, itulah ya, kenikmatan, keagungannya, kehebatannya ya dalam bersyariat kepada Allah. Karena terus menerus seperti itu, ihdinas siratal mustaqim, 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 ihdinas siratal mustaqim. Sang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga yang tadi yang sudah belajar bersyariat kepada Allah, maka menjadi wajarlah kemudian mindset, logika, pemikiran yang berada di otak kepalanya itu yang sudah mulai belajar bertarekat kepada Allah terpancinglah. What, who, where, when, why, how, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, ihdinas siratal mustaqim ini. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat yang keenam ya, sebuah ayat yang keenam pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah kalamullah, firman Allah yang disampaikan kepada Rasul ya, kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim itu apa? Kemudian kita translate, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ihdi itu adalah petunjuk. Tunjukkan ana, tunjuki ana, tunjukkanlah diriku, gitu ya. Tunjukkanlah kami, ihdina, gitu ya. As-sirat ya, jalan al-mustaqim yang lurus. Ya, tunjukkanlah ana, tunjukilah kami, tunjukilah hamba kepada jalan yang lurus. Al-mustaqim, gitu. Tunjukilah hamba ke jalan yang lurus. Tunjukilah hamba ke jalan yang lurus. Tunjukilah hamba ke jalan yang lurus. Nah, itu mindset logika yang bertarekat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah hambamu ini kepada jalan yang lurus. Ke jalan yang mana? Ke jalan yang hanya menuju kepada Allah. Terus menerus merambah kepada fisabilillah, kepada jalan-jalan yang menuju kepada Allah. Itu. Nah, kemudian mindset logika yang mindset logika yang mulai belajar bertarekat kepada Allah tadi itu, nikmat kenikmatannya itu, kehebatannya itu, apa yang diangan-angankannya, apa yang dicita-citakannya, bahkan terbawa dalam tidurnya karena seringnya selalu begitu, maka menjadi wajar kemudian sang Allah ya, sang Maha Kuasa memberikan apa yang diangan-angankannya, apa yang dimintanya, itu menjadikan sebuah wajar ya. Itu. Maka kemudian sang penikmat yang menikmati mindset logika yang bertarekat kepada Allah tadi akan ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah hambamu ini ke jalan yang lurus yang menuju kepadamu ya Allah. Maka hati kolbinya yang berhakikat kepada Allah mengartikan ya, memberikan what, who, where, when, why, how ke dalam dirinya. Beliau tak pernah menempuh jalan yang lain selain jalan yang menuju kepada Allah.
Nah, ketika itu adalah awalan hati kolbi yang sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah. Nah, itu ya. Itu hati kolbinya sudah mulai belajar berhakikat kepada Allah. Apabila terus ada kekuatan, ya, kekuatan jati diri yang terus-menerus ingin berfisabilillah menuju kepada jalan Allah, maka terpancinglah sang ma'rifat, ya, untuk semakin kenal dan dekat kepada Allah. Maka ketika itu di kemakrifatan kepada Allah tiada lain, ya, tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Itu belajar awalan bermakrifat kepada Allah. Itulah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, secara syariatnya, secara tarikatnya, secara hakikatnya, dan secara ma'rifatnya, dan itu pun secara versi pada keterbatasan dan ketidakmampuan pengertian hamba, ya. Pada ayat yang ke-7, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sang penikmat yang menikmati akan kenikmatan